Oke, saya agak cepat ya, ini tingkat-tingkatannya. Ini tak ringkas dari Ar-Ra'u Ahlul Madinah dan Asyiyasah Al-Madaniyah, sejarahnya negara. Ini yang saya bilang tadi, baunya agak mat. Jangan-jangan mat agak pinjam di sini. Jadi negara paling awal, komunitas paling awal itu namanya Madinah An-Nawabid, negara kayu-kayuan, negara liar. Jadi pokoknya fokusnya memenuhi kebutuhan primer, nggak terlalu bisa diatur orangnya. State of vegetable and nomadic state. Jadi orang sangat primitif, masih belum punya teknologi, belum bisa mikir konseptual, belum pakai baju bahkan. Ya. Yang kedua Al-Madinah Al-Bahimiyah, masyarakat binatang. Ya kan? Biasanya sudah mulai tinggal, sudah mulai menetap, sudah mulai bercocok tanam, tapi masih sangat sederhana. Kalau yang pertama tadi biasanya nomaden. Itu masyarakat primitif, jenis masyarakat yang kedua. Ada jenis yang ketiga, model negara paling awal adalah Madinatul Darurah, negara kebetulan. Jadi dari keinginan sama-sama untuk hidup bersama, terus lahirlah negara yang seperti kita lihat sekarang. Saya butuh makan, saya butuh minum, dia juga butuh makan. Oh, ternyata kita punya kebutuhan yang sama. Yuk hidup bareng-bareng, kita penuhi kebutuhan kita bersama-sama. Jenis komunitas sosial paling awal, namanya Madinah Ad-Darurah. Kemudian kalau di Madinah Ad-Darurah orang hanya mikir kebutuhan pokok, tidak mikir neko-neko. Naik lagi levelnya ada Madinah Al-Hissah. Jadi selain kebutuhan pokok, orang terus baru mikir kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang sekunder, kebutuhan kendaraan, rumah yang indah, kebutuhan tempat yang nyaman, dan seterusnya. Tidak lagi primer. Kalau semula sekedar rumah, yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, beres. Sekarang mungkin mulai butuh yang lain. Terus naik lagi ke yang kelima, Madinatut Tabadul, negara yang rakyatnya sudah mulai transisi dari masyarakat klasik, masyarakat kuno menuju masyarakat yang modern. Kalau di Farabi ini era revolusi industri. Revolusi ini sebenarnya revolusi industri dari saya. Kalau pakai bahasa modern namanya revolusi industri. Dari masyarakat yang sederhana menghadapi kebutuhan-kebutuhannya secara sederhana, mulai lahir cara berpikir konseptual dan mulai ngerti semacam teknologi. Itu Madinatul Tabadul, era transisi. Kemudian keenam ada Madinatul Nadzolah. Nah ini mulai, negara sudah mulai maju, itu biasanya muncul egoisme. Orang mulai mengejar keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Individualistik kapitalisme, Madinatul Nadzolah, negara jenis keenam. Nah ini mulai kapitalis, orang mulai mikir untung rugi. Setelah era kapitalisme, biasanya nanti akan muncul Al-Madinah Al-Jamaiyah, negara komunis. Jenisnya dua, anarki dan komunisme. Ini persis kayak Marx. Jadi masyarakat yang menumpas, menyisihkan secara ekstrim hak kepemilikan pribadi. Yang semula kan orang numpuk kekayaan sendiri, sekarang disisihkan hak milik. Dan puncaknya adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Jadi negara utama, negara model, polanya sosialis, bukan lagi komunis. Ini sebenarnya negara ideal yang diimpikan oleh Karl Marx. Puncaknya state, namanya Al-Madinah Al-Fadilah. Oke. Kepala negara ideal saya bilang tadi, kalau tidak nabi ya filosof. Kalau ada banyak orang yang punya karakter filosof, pilih salah satu.
Kalau nggak ada, mecah-mecah. Orang ini pinter ini, orang ini pinter ini. Kalau 5 orang ini dikumpulkan jadi satu, jadilah power filosofis yang luar biasa. Ya 5 orang ini jadikan pimpinan negara secara formatur. Itu Al-Farabi. Jadi pokoknya harus filosof. Kalau nggak ada perorangan yang jadi filosof, ya kolektif. Kumpulkan jadi satu. Orang yang ngerti logika, ngerti ekonomi, ngerti jadikan. Nah itu memimpin negara secara kolektif. Cirinya 12. Tinggal kamu baca. Lengkap anggota badannya, baik daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya, pandai mengemukakan pendapat. Kalau ngomong gampang dipahami, bukan yang bulat. Kalau ngomong saya prihatin, saya orang bulat tidak jelas karepe apa. Terus suka pendidikan, pinter ngajar, pinter menyadarkan orang. Bukan nambah masalah. Dia harus problem solver, bukan troublemaker. Ya, hati-hati kamu milih pemimpin yang malah troublemaker. Nggak nyelesain masalah, malah jadi masalah. Harusnya dia yang mikir kamu, kebalik sekarang kamu yang mikir dia. Kan di Indonesia kan sering gitu. Rakyatnya judek luar biasa mikir presiden nih. Kebalik, harusnya presiden yang galau luar biasa mikir rakyatnya. Oke, tidak rakus dalam hal apapun, khususnya makanan, minuman, dan wanita. Jadi jangan dipilih orang yang rakus makannya dan minumnya, cirinya gampang, gendut. Terus rakus terhadap perempuan. Nah itu juga jangan dipilih, hati-hati. Berarti dia rakus. Satu aja nggak habis. Terus yang ketujuh, jujur. Benci dengan kebohongan. Dia tidak bisa mentolerir kalau ada orang bohong. Yang ke-8, berjiwa besar, berbudi luhur. Yang ke-9, tidak terikat lagi oleh kekayaan, oleh keduniaan. Kalau pemimpin masih terikat oleh dunia, gawat. Yang ke-10, cinta keadilan, benci kezaliman, tanggap, peka, sensitif. Kemudian tidak berat untuk diajak berjuang. Dan yang terakhir, teguh pendirian. Kemudian strategis, ngerti prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikemudiankan. Kapan harus ngurus negara, kapan harus ngurus partai. Kalau enggak, kamu bunuh diri milih pemimpin yang enggak punya kualitas 12 itu. Itu katanya Farabi. Kalau enggak punya paling enggak 12 kualitas ini, itu lebih baik pimpinannya formatur aja. Dikumpulkan orang-orang yang kalau ngumpul lengkap 12 itu. Kalau enggak, wis kita akan pontang-panting terus Indonesia. Ya termasuk kamu juga memperbaiki diri biar enggak jadi Al-Madinah Al-Jahilah tadi. Mulai presiden sampai rakyatnya rusak semua. Nah, itu Ar-Ra'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Ini sebenarnya keprihatinannya Farabi terhadap kekacauan politik saat itu di era Abbasiyah terakhir.